Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fisika matematika 1 kita untuk materi bilangan kompleks. Nah, sebelumnya Ibu rasa kalian sudah pernah mendapatkan sedikit materi tentang bilangan kompleks di SMA. Kita lihat bilangan kompleks itu apa. Bilangan kompleks ini muncul karena ada suatu persamaan kuadrat AZ kuadrat ditambah BZ ditambah C sama dengan 0. Ketika kita ingin menentukan nilai Z, maka kita akan menggunakan persamaan ABC, di mana Z sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, B kuadrat dikurang 4AC yang di dalam akar ini kita misalkan dengan nilai D. Nah, jika D-nya bernilai negatif, otomatis kan kita tidak bisa mengetahui nilai akar negatif, ya kan? Nah, yang ada itu hanya akar yang bernilai positif. Nah, karena nilai akar negatif itu tidak punya bilangan realnya, oleh karena itu muncullah suatu bilangan yang disebut sebagai bilangan imajiner. Biasanya disimbolkan dengan I. Nah, seperti ini. Jadi, I itu sama dengan akar minus 1, kemudian di mana I kuadrat itu berarti sama dengan minus 1. Contohnya seperti akar minus 16. Nah, akar minus 16 ini berarti dia nanti dalam bentuk bilangan imajiner ya, karena kan kalau akar minus itu tidak ada bilangan realnya. Berarti ini sama dengan minus 1 dikali 16. Kemudian akar 16 itu kan 4. Kalau minus 1 itu kan sama dengan I kuadrat. Berarti akar I kuadrat kan sama dengan I. Oleh karena itu akar minus 16 sama dengan 4I. Kemudian untuk yang akar minus 3. Akar minus 3 juga sama. Berarti minus 3 dikali 3 ya. Akar minus 1 dikali 3. Nah, minus 1 ini kita ganti dengan I kuadrat, kemudian 3-nya tetap. Nah, kalau I kuadrat kan akar dari I kuadrat kan sama dengan I. Kalau akar 3 kan untuk bilangan bulatnya nggak ada ya, berarti kita dalam bentuk I akar 3. Kemudian kalau untuk I pangkat 3 itu nilainya sama dengan kita pecah berarti ya. I kuadrat dikali I, di mana I kuadrat kan nilainya sama dengan minus 1. Berarti minus 1 dikali I hasilnya minus I. Kemudian sama halnya untuk perkalian akar minus seperti ini. Akar minus 2 dikali akar minus 8. Nah, kita rubah dulu akar minus 2 dalam bentuk bilangan imajiner, akar minus 8-nya juga. Nah, akar minus 2 berarti tadi kan sama dengan I kuadrat dikali 2, ya kan? Karena kan I kuadrat nilainya minus 1. Akar I kuadrat dikali 2. Yang ada hasil akarnya itu kan I, berarti I-nya keluar menjadi I akar 2. Kemudian yang akar minus 8 ini sama dengan I kuadrat dikali 8. Berarti menjadi I akar 8. Kemudian ini, I akar 2 dikali I akar 8. Bentuknya sama nih ya, berarti bisa kita kalikan. Berarti hasilnya I kuadrat dikali akar 16, ya kan? Nah, I kuadrat kan nilainya minus 1, terus kita rubah. Minus 1 dikali akar 16 kan sama dengan 4. Berarti minus 1 dikali 4 sama dengan minus 4. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjut ke persamaan kuadratnya seperti ini. Nah, ada persamaan kuadrat Z kuadrat dikurang 2Z ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita ingin mencari nilai Z-nya. Kita menggunakan rumus ABC seperti yang di awal tadi ya. Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
Kemudian di sini, ingat yang persamaan tadi apa? Persamaan ABC tadi. Kalian harus tahu. Nah nih, minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kita gunakan, kita masukkan ya. Yang B yang mana? Minus B sama dengan minus 2, berarti hasilnya positif. Plus minus akar B kuadrat, berarti minus 2 kuadrat 4. Dikurang 4A dikali C. Yang A-nya itu 1, yang ini ya. A-nya 1, C-nya 2. Nanti hasilnya di sini adalah akar 4 per 8. Akar 4 kurang 8 per 2. Nah, 4 kurang 8 kan minus 4. Nah, berarti kan nanti ini ada bilangan imajinernya. Karena dia akar negatif. Berarti ini akar minus 4 ini kita ganti dulu. Akar minus 4 ini sama dengan I kuadrat dikali 4. Ya kan? Berarti 2I. Karena akar I kuadrat dikali 4 berarti I kuadrat bisa diakarkan, hasilnya I, akar 4 hasilnya 2 berarti 2I. Kemudian kenapa hasilnya bisa menjadi 1 plus minus I? Ini kan 2 plus minus 2I per 2. Nah ini sama-sama 2 semua bisa kita bagikan dengan 2 ya. Nah kita bagi dengan 2, yang atas tinggal 1 plus minus I atau 1I ya kan. Nah berarti untuk persamaan kuadrat ini nilai Z-nya itu 1 plus I atau 1 dikurang I. Nah, 1 plus minus I inilah yang dinamakan bilangan kompleks. Karena apa? Karena terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan realnya yang 1, yang imajinernya yang I. Yang ada tanda I-nya. Nah, kemudian bilangan kompleks ini bisa kita representasikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram Argan. Di sini misal ada suatu bilangan kompleks dinyatakan dengan Z sama dengan X plus IY, di mana RZ sama dengan X ini merupakan bagian real dari bilangan kompleks Z, kemudian IZ sama dengan Y ini merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks. Maksudnya ini, yang X ini merupakan bagian realnya dan Y ini merupakan bagian imajinernya, karena ada I-nya ya. Nah, ini contoh bilangan kompleksnya, misalnya I tambah 5, kemudian 3 ditambah I akar 5. Yang bagian I tambah 5 ini, yang bilangan imajinernya merupakan 1, dan bilangan kompleksnya sama dengan 5. Begitu juga untuk yang ini. Nah, bilangan kompleks ini kan dapat kita nyatakan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram Argan. Misalnya pada titik ini, pada bilangan kompleks Z sama dengan minus 4 dikurang 5I. Nah, berarti ini kan untuk nilai X-nya kan sama dengan minus 4. Kemudian nilai Y-nya sama dengan minus I, ya kan? Berarti untuk komponen X dan Y-nya adalah minus 4 dan minus 5. Nah, berarti titik untuk bilangan kompleks minus 4 dikurang 5 itu ada pada koordinat ini. Pada koordinat minus 4, minus 5. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang titik berikutnya, ada bilangan kompleks Z sama dengan 5 plus 3I. Nah, kalian bisa lihat kan, Z sama dengan 5 plus 3 itu nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 5. Kemudian nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 3. Berarti dia berada pada titik koordinat 5,3. Makanya dia berada pada ini. Untuk bilangan kompleks yang kedua, dia berada pada titik ini. Udah, kita lanjut lagi. Kemudian representasi polar. Nah, bilangan kompleks ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram polar. Nah, diagram polar tuh ingat ya, untuk menggantikan misalnya diketahui nilai X nih, kita mau merubah bentuknya ke dalam bentuk ke dalam diagram polar. Berarti kan nilai X-nya nanti bisa kita operasikan menjadi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Berarti sebelumnya kita harus mengetahui R-nya ya. R-nya ini merupakan
jari-jarinya. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai diagram polar ini. Nah, di mana R ini merupakan jari-jari atau jarak dari titik pusat diagramnya ke titik koordinatnya. Kemudian tetanya ini merupakan sudut yang diukur dari sumbu horizontal positif dalam arah berlawanan jarum jam menuju titik yang dimaksud. Nah, kita akan mengubah bentuk bilangan kompleks ke dalam diagram polar itu representasinya akan menjadi seperti ini. Kan tadi awalnya Z sama dengan X plus IY. Nah, di mana X untuk diagram polar itu sama dengan R cos theta, kemudian Y, RI, R sin theta. Nah, ini yang ada sudutnya kita samakan, kita satukan menjadi R sama dengan menjadi R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, ya kan? Nah, di mana cos theta plus I sin theta ini merupakan penjabaran dari eksponen I theta. Maka, dia menjadi R eksponen I theta. Jadi, kalau untuk representasi polar, bilangan kompleksnya itu bisa dalam bentuk Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta atau Z sama dengan R eksponen I theta. Nah, ini merupakan diagram polarnya ya. Nah, untuk mencari nilai R ini, kita menggunakan persamaan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ini sudut yang dimaksudnya tadi ya, tetanya. Untuk mencari sudutnya ini, kita menggunakan persamaan theta sama dengan arcus tangen Y per X. Nah, misalnya nih, ada representasi polar untuk bilangan kompleks Z sama dengan 5 plus 5i ya. Kita membuat diagram polarnya seperti apa. Berarti kita harus tahu ini X sama Y-nya kan 5. Sama-sama 5, berarti dia berada di titik 5,5. Nah, di sini dia ya, 5,5. Kemudian nilai R-nya berapa? R-nya kita cari R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, hasilnya R-nya itu 5 akar 2, berarti panjang ini 5 akar 2. Kemudian tetanya, ini kan tetanya. Tetanya kita cari dengan arcus tangen Y per X. Nah, 5 per 5 kan sama dengan 1. Sudut berapakah yang menghasilkan nilai tangannya sama dengan 1? Yaitu sudut V per 4 atau pada sudut 45 derajat. Nah, nanti kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk Z sama dengan eksponen R dikali eksponen I theta, kan R-nya sudah tahu nih. 5 akar 2. Kemudian eksponen I theta, berarti kita harus mengetahui tetanya. Tetanya sudah tahu V per 4 nih ya, V per 4. Jadi kita bisa mengubahnya dalam bentuk Z sama dengan R eksponen I theta menjadi 5 akar 2 eksponen I V per 4, ya kan? Karena nilai R-nya 5 akar 2, kemudian tetanya V per 4. Berarti kita tinggal masukkan, maka bilangan kompleksnya sama dengan Z sama dengan 5 akar 2 eksponen I V per 4. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyain? Bu, Ya? boleh bertanya nggak? Ya, silakan. Yang dapat Z itu yang sama dengan 5 akar 2 C kuadrat itu dapat dari mana, Bu? Yang ini ya, yang kuning. Iya. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, kalau bentuk Z itu selain bentuk bilangan kompleksnya itu selain Z sama dengan X plus Y, bisa juga dinyatakan Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta, atau Z sama dengan R dikali eksponen I theta, ya kan? Nah, di sini ada bilangan kompleksnya dalam bentuk X dan Y. Kita ingin merubahnya ke dalam bentuk Z sama dengan R eksponen I theta atau representasi polarnya. Nah, berarti kita butuh R dan tetanya ya. Berarti kita butuh nilai R sama tetanya. Nah, untuk mencari nilai R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dari Z sama dengan 5 plus 5 ini,
X-nya bernilai 5, Y-nya bernilai 5, ya kan? Berarti 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu sama dengan akar 50 atau disederhanain lagi menjadi 5 akar 2. Berarti R-nya sudah dapat nilainya 5 akar 2. Kemudian tadi kita perlu tetanya. Tetanya kita menggunakan persamaan arkus tangen Y per X, ya kan? Nah, di sini ada Y sama X. Y-nya berapa dari persamaan ini? Y-nya ada 5, berarti X-nya juga 5. Berarti 5 bagi 5 kan sama dengan 1. Di sini kita mencari pada sudut berapa nilai tangennya yang sama dengan 1. Ternyata dia terdapat pada sudut V per 4 atau 45 derajat. Nah, berarti sudah dapat nilai R, sudah dapat nilai theta. Nah, kita masukkan. Kan persamaan awalnya bentuk awalnya tadi Z sama dengan R eksponen I theta, ya kan? R-nya 5 akar 2, eksponen tetanya V per 4, berarti eksponen I V per 4. Maka bentuk bilangan kompleks dari Z sama dengan 5 plus 5I kalau dalam representasi polar itu sama dengan Z sama dengan 5 akar 2 eksponen I V per 4. Paham? Paham, Bu. Oke, yang lain nggak ada yang ingin ditanyain? Kalau nggak saya lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke aljabar kompleks. Nah, aljabar kompleks ini merupakan proses seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, akar, kuadrat, kemudian atau logaritma, atau nanti ada kita ngebahas tentang rumus Euler. Nah, kita tahu bentuk sederhana dari bilangan kompleks itu adalah X plus IY. Kemudian, kalau kita ingin menambahkan atau mengurangi bahkan mengalihkan bilangan kompleks itu, maka kita harus ingat aturan aljabarnya, yaitu di mana I kuadrat sama dengan minus 1. Kemudian ada conjugate kompleks. Nah, conjugate dari bilangan kompleks ini atau lawannya ini diperoleh dari dengan mengalihkan bagian imajinernya atau yang ada I-nya itu dengan minus 1. Contoh ya, ini ada bilangan kompleks Z1 sama dengan X1 ditambah IY1. Maka konjugatnya itu bagian I-nya yang ini kan, IY1. Nah, bagian I-nya ini kita kalikan dengan minus 1. Berarti konjugatnya nanti didapatkan Z1 konjugat sama dengan X1 dikurang IY1, ya kan? Nah, kemudian kita ingin menentukan nilai Z-nya misalnya, berarti kita menggunakan persamaan ini. Z mutlak sama dengan R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau sama dengan akar Z, kemudian ini Z konjugatnya. Kemudian ada persamaan kompleks, misalnya seperti ini. X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 3I. Maka dari persamaan ini nanti kita akan mendapatkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Ya kan? Ini ada X plus IY sama dengan ini 2 tambah 3I. Berarti dari 2 tambah 3 ini yang bagian X-nya mana? Secara kita tahu bentuk umumnya seperti ini. Berarti bagian X-nya itu sama dengan 2 dan bagian Y-nya sama dengan 3. Kemudian ada fungsi dasar bilangan kompleks. Nah, fungsi dasar bilangan kompleks ini nanti akan ada akar dan pangkat, kemudian trigonometri dan inverse-nya, kemudian fungsi trigonometri, logaritma, fungsi eksponensial, dan kombinasinya. Di sini ada fungsi bilangan kompleks. Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z kurang 3. Tentukan nilai dari Fi kurang 2. Nah, ini gimana hasilnya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Nanti mencari Fi kurang 2-nya gimana? Ayo, ada yang bisa menjelaskan gimana? Dia diketahui fungsinya seperti ini. Kemudian diketahui nilai Z-nya tuh I kurang 2. Berarti gimana nanti didapatkan hasil fungsinya? Nah,
Berarti nanti nilai FI kurang 2-nya kan tinggal disubstitusikan aja. Diganti dengan Z-nya ini kita ganti dengan I kurang 2. Berarti I kurang 2 kuadrat ditambah 1 per I kurang 2 dikurang 3. Nah, disederhanain lah. Nah, nanti hasilnya didapat FI kurang 2 itu sama dengan berapa? Paham? Coba dicari. Ada yang bisa? Nah, ini kalian catat dulu ya. Kalian catat, kemudian nanti kita diskusikan di grup. Nanti siapa yang bisa langsung upload jawabannya di grup WA ya. Sudah dicatat belum? Yang contoh soalnya? Iya, sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Iya, Lanjut ya, kemudian rumusan Euler. Nah, pada bilangan kompleks ini nanti ada juga rumusan Euler. Rumusan Euler ini kita meninjau uraian deret dari fungsi eksponensial. Nah, misalnya ada fungsi eksponensial nih, uraian deretnya seperti ini. Kemarin kan kita udah sekilas melihatnya uraian deret untuk fungsi eksponensial pada deret pangkat yang bagian ekspansi fungsinya, ya kan? Eksponen X itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Kalau kita mengubahnya menjadi eksponen I theta, berarti sesuai ini, X-nya kita ganti dengan I theta, ya kan? Berarti menjadi deretnya 1 ditambah I theta ditambah I theta kuadrat per 2 faktorial, ditambah I theta pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah I theta pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, ingat, I kuadrat itu kan nilainya sama dengan minus 1. Berarti yang ada I kuadratnya kita ganti dengan minus 1. Menjadi 1 dikurang, oh ini masih ada tinggal ini ya. Harusnya ini ada, oh ya dia masuk ke sini. Berarti nanti ada 1 ditambah I theta, kemudian dikurang theta kuadrat per 2 faktorial, kemudian dikurang, ini masih ada I-nya ya, soalnya yang kita rubah hanya I kuadratnya saja, berarti dikurang I theta per 3, I theta pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian ini berarti I kuadrat, I pangkat 4 ini berarti I kuadrat dikali I kuadrat, berarti minus 1 kali minus 1 berarti positif theta pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, ini kita bisa memilahnya lagi. Yang ada I-nya kita gabungkan dengan yang ada I-nya. Kemudian yang tidak ada I-nya kita gabungkan. Nah, dapatlah seperti ini. 1 dikurang theta per 2 faktorial ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian yang ada I-nya yang ini berarti I theta dikurang theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, ternyata setelah kita lihat, yang deret ini tuh merupakan jabaran dari deret cos theta loh. Kemudian yang ini merupakan jabaran dari deret sin theta. Bedanya dia ada I-nya. Berarti kita dapat menulisnya dalam bentuk seperti ini. Cos theta ditambah I sin theta. Nah, oleh karena itu, eksponen I theta itu bentuk lainnya itu sama dengan cos theta plus I sin theta, seperti itu. Kemudian, jadi yang eksponen I theta sama dengan cos theta plus I sin theta itulah yang disebut sebagai rumusan Euler. Nah, rumusan Euler ini yang memberikan hubungan antara representasi polar dengan bilangan kompleks yang bentuknya trigonometri, yang bentuknya cos dan sin. Nah, kemudian jadi kita dapat melengkapi representasi dari bilangan kompleks yang awalnya bentuk sederhananya Z sama dengan X plus IY, kemudian bisa dirubah dalam bentuk representasi polarnya, penjabarannya bisa R cos theta ditambah IR sin theta, atau sama dengan R cos theta ditambah R dikali cos theta ditambah I sin theta, atau lebih sederhananya lagi untuk
rumusan untuk representasi polarnya R eksponen I theta seperti itu. Berarti bentuk bilangan kompleksnya bisa seperti ini, bisa dalam bentuk seperti ini, bisa dalam bentuk seperti ini, dan bisa juga dalam bentuk seperti ini. Tergantung nanti misalnya ada soal, dia diminta diubah bentuknya ke dalam bentuk yang seperti apa. Nah, kemudian untuk mengalihkan dua bilangan kompleks itu berarti kita mengalihkan nilai R dan menambahkan sudutnya. Sementara untuk membagi dua bilangan kompleks itu berarti kita membagi nilai R dan mengurangkan sudutnya. Secara matematis itu seperti ini. Z ini tadi kan di awal kita simbolkan sebagai bilangan kompleks ya. Maka Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 eksponen I theta 1 dikali R2 eksponen I theta 2. Atau ingat, yang ada pangkat itu kita mengingat aturan perkalian pangkat itu gimana. Kalau aturan pada bilangan pangkat, jika dia dikalikan aturan dasarnya, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, berarti di sini R1 dikali R2 eksponen I theta 1 ditambah I theta 2. Benar kan? Benar sesuai aturan yang ini. Mengalihkan nilai R-nya dan menambahkan sudutnya. Kemudian kalau Z1 dibagi Z2, berarti kita membagi nilai R-nya dan mengurangkan sudutnya. Benar sesuai pernyataan ini. R1 per R2 eksponen I theta 1 dikurang theta 2. Nah, contoh ini ada, silakan dicatat dulu. Ubahlah bentuk bilangan kompleks berikut ini ke dalam bentuk bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Nah, di sini ya, nanti kalian cari, saya akan memberikan clue-nya sedikit. Dia kan diminta kalian mengubahnya dalam bentuk ini. Yang ada itu dia dalam bentuk seperti dia dalam bentuk representasi polar dan eksponen ini ya. Berarti ini nanti Z sama dengan 2 eksponen IV per 6. Kalian diminta dirubah dalam bentuk ini. Nah, berarti kalian membutuhkan nilai X dan Y, ya kan? Nah, nilai X-nya itu bisa kalian dapat dari yang tadi, pada representasi polar X sama dengan R cos theta, ya kan? Kemudian Y-nya Y sama dengan R sin theta. Nah, kalian tahu dari bentuk bilangan kompleks seperti ini, nilai R-nya berapa? Ayo nilai, ya benar, nilai R-nya sama dengan 2. Berarti kemudian tetanya berapa? IV per 6. IV per 6. Ya, tetanya sama dengan V per 6. Nanti kalian kalau kesulitan dalam mengubahnya, nanti kan V itu kan 180. 180 dibagi 6. Nanti dia dalam sudut berapa? Dirubah aja dalam bentuk derajat. Nah, berarti nanti karena X sama dengan R cos theta, berarti X sama dengan 2 dikali cos. Nah, sudutnya berapa ya? 180 bagi 6 berapa? 30 derajat, ya kan? Nah, berarti 2 dikali cos 30, nanti didapatkan nilai X-nya berapa. Sementara Y-nya R sin theta, nanti didapat nilainya berapa. Sudah itu barulah dimasukkan ke Z sama dengan, misalnya X-nya 5 ya, ditambah Y-nya, misalnya nilai Y-nya 10, berarti 5 tambah I 10. Paham? Paham, Bu. Oke, berarti yang 2, yang 2 sama 3-nya bisa ya. Sama dia dengan untuk nomor 1, nomor 2 sama dengan untuk yang nomor 1. Ingat ya, untuk tetanya itu dia tidak pakai I-nya ya. Kalau kalian mau menggunakan nilai tetanya. Ini kan eksponen I theta, berarti tetanya kan cuman V per 6 aja. Kemudian ada bentuk pangkat dan akar bilangan kompleks. Nah, kalau bentuk pangkat ini, misalnya Z pangkat N. Nah, bentuk bilangan kompleks tadi kan ada yang R eksponen I theta, ya kan? Kalau kita pangkatkan juga berarti R eksponen I theta pangkat N. Kemudian kita uraikan, atau kita kalikan ke dalam pangkatnya. Berarti semua sukunya punya pangkat ya. Berarti R pangkat N eksponen IN theta. Nah, persamaan ini
merupakan teorema de Moivre's. Nah, dia dapat ditulis dalam bentuk sederhana seperti ini. Eksponen I theta N itu bisa kita sederhanakan menjadi, kita tahu tadi eksponen I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta, berarti kita dapat mengubahnya menjadi cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Nah, N-nya kita kalikan dengan trigonometrinya itu, berarti menjadi cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, persamaan ini dapat kita gunakan untuk menentukan persamaan sin 2 theta, cos 2 theta, dan sin 3 theta. Kemudian akar bilangan kompleks. Nah, akar bilangan kompleks ini dapat ditulis dalam Z 1 per N. Z pangkat 1 per N. Nah, R eksponen I theta pangkat 1 per N, maka kita sama ya, kita kalikan ke dalam pangkat 1 per N-nya menjadi R pangkat 1 per N eksponen I theta per N. Atau sama dengan, ingat ya, kalau R pangkat 1 per N itu sama dengan N akar R akar pangkat N. Nah, ini cos theta per N ditambah I sin theta per N. Yang ini, yang eksponen I theta per N ini jabaran yang sebelumnya, yang tadi sudah kita jabarkan. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini sama dengan ini R 1 pangkat 1 per N itu bentuknya menjadi seperti ini. Nah, contohnya ini. Silakan catat lagi. Nah, contoh ini saya kasih clue. Dia bentuknya cos theta plus I sin theta pangkat N, ya kan, bentuk awalnya. Di sini tetanya berapa? Ayo, pada contoh ini tetanya berapa? Pi bagi 10. Ya, pi per 10. N-nya berapa? 25. N 25. Nah, N-nya 25. Kemudian bisa nggak dirubah bentuknya atau disederhanain hasilnya dengan cara kalian merubah bentuknya ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk R eksponen I theta pangkat 1 per N. Nah, menurut kalian kalau bilangan kompleksnya seperti ini, nilai R-nya ada atau tidak? Tidak ada. Ya, berarti cuman hanya bentuk yang ini ya. Eksponen Iya. eksponen I theta-nya. Eksponen I theta pangkat N-nya nanti. Sudah, berarti eksponen I theta-nya berarti menjadi apa? Theta-nya berapa? V per 10 ya. Berarti dia menjadi eksponen I V per 10. Pangkat 2? Pangkat 25. Ya, pangkatnya di luarnya. Sudah? Sudah itu 25-nya bisa dikalikan ke dalam. 25 berarti nanti